Ketemu lagi nih dengan aku. Kali ini kita mau ngobrol santai tentang Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Kedengarannya berat bukan? Tapi tenang aja, karena kita akan bahas dengan gaya yang santai kok. Yuk simak. Sebelum membahas Vatikan, kalian tahu nggak apa itu subjek hukum internasional? Nggak tahu? Oke, aku kasih tahu ya. Subjek hukum internasional itu kayak pemain dalam dunia hukum internasional. Mereka bisa bikin perjanjian internasional kayak janji dengan teman tapi lebih resmi. Terus punya hubungan diplomatik resmi dengan negara lainnya. Lalu bisa juga nih ngajuin tuntutan atau dituntut di pengadilan internasional. Dan lagi punya hak dan kewajiban di mata hukum internasional. Dulu negara doang nih yang bisa begini, tapi sekarang kenapa Vatikan bisa jadi subjek hukum internasional? Padahal ukurannya tuh cuma sekitar 44 hektar, lebih kecil pula dari kampus universitas. Mari kita bahas. Pertama, ada dari tahta suci nih. Sebutan untuk apa? Untuk otoritas paus tentunya. Udah jadi pemain lama dalam dunia diplomasi sejak abad pertengahan. Jauh sebelum konsep negara modern ada. Selanjutnya yang kedua, pada tahun 1929 ada nih yang namanya Perjanjian Lateran yang bikin kota Vatikan tuh resmi jadi negara merdeka sendiri. Meskipun kecil, mereka tuh punya wilayah sendiri nih, keren kan? Nah selanjutnya ada apa ya? Yang ketiga, Vatikan punya dua kepribadian. Pertama, sebagai tahta suci yang ngurus urusan spiritual Katolik global. Selanjutnya nih, sebagai negara kota Vatikan yang punya wilayah fisik, kayak punya dua kartu identitas. Wow. Oke, selanjutnya yang keempat, Vatikan bisa kirim duta besar, terima duta besar, dan juga tanda tangan perjanjian internasional, serta ikut forum global. Keren banget kan? Padahal penduduknya cuma sekitar 800 orang. Contoh nyatanya gimana? Oke, aku kasih tahu. Pertama, ada Vatikan punya hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. Mereka punya duta besar nih yang disebut sebagai nuncius di berbagai negara dan banyak negara kirim duta besar ke Vatikan. Oke, lanjut lagi nih. Vatikan juga punya kursi khusus di PBB sebagai pengamat permanen sejak 1964. Mereka juga anggota di badan PBB seperti UNHCR, WHO, dan UNESCO. Jadi, mereka ikut bahas nih permasalahan pengungsi, kesehatan dunia, dan budaya. Yang keren dan wownya lagi, ternyata Vatikan tuh sering jadi penengah konflik internasional nih teman-teman. Mereka pernah bantu selesaikan konflik antara negara Argentina dengan Chili pada tahun 1978. Jadi kayak mediator teman berantem tapi versi negara dong. Dan lagi, ternyata nih teman-teman, ternyata Vatikan juga punya paspornya sendiri yang diakui oleh internasional, serta punya plat nomor diplomatik. Jadi, kalau kalian lihat mobil dengan plat SCF, itu mobil Vatikan. Tapi status Vatikan ini juga punya beberapa masalah nih ternyata. Mari kita bahas. Yang pertama ada dari statusnya yang unik atau sui generis. Ini suka bikin bingung nih dalam hukum internasional. Soalnya dia nggak sepenuhnya negara biasa. Oke, next selanjutnya juga ada yang kedua. Kadang ada tarik-menarik antar peran religius dan politiknya. Kebijakan Vatikan di forum internasional itu murni kepentingan politik atau ada pengaruh nilai agama? Kita nggak tahu. Oke, selanjutnya juga yang ketiga ada soal tanggung jawab yang hukumnya juga tuh kompleks karena ukurannya yang kecil dan strukturnya yang unik. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada pertanyaan. Jadi, seberapa tepat Vatikan untuk mewakili seluruh umat Katolik dunia yang tersebar di berbagai negara nih dengan budaya yang berbeda-beda? Nah, teman-teman, itu dia obrolan kita tentang Vatikan sebagai subjek hukum internasional. Negara terkecil di dunia, tapi dengan pengaruh global yang luar biasa. Mungkin pelajarannya gini, ukuran gak selalu menentukan pengaruh nih teman-teman. Begitu pula sebaliknya, yang besar juga belum tentu menentukan sebuah pengaruhnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, annyeong.